Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alana minas sha'imin was-sabirin wal muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid Busdai As-Saimin As-Saimat yang Allah muliakan, alhamdulillah, dalam perjalanan hidup kita sampai detik ini Allah berikan fasilitas berupa nafas yang masih menyatu dengan tubuh kita. Allah berikan akal fikiran yang menyatu dengan hati kita, yang memancarkan nilai-nilai aktivitas yang tentunya dengan harapan aktivitas ini disebut as-salihat, aktivitas yang positif, yang pada akhirnya Allah memberikan rahmat, ridho dan ampunannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, betapa kita semua mengharapkan dan merindukan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi dan kondisi apapun kita ingin senantiasa dekat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Allah memerintahkan kepada kita semua, fadhkuruni, wahai hamba-hambaku, wahai manusia, wahai kalian semua, fadhkuruni, ingatlah kalian semua kepadaku, adzkurkum, pasti niscaya aku Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kalian, washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian menutup semua nikmat itu. Hadirin, tentu kalimat zikir ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat bagi kehidupan kita. Dalam Al-Quran, zikir bisa diartikan, az-zikr bisa diartikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan umat manusia. Zikir dalam Al-Quran bisa diartikan dengan mengingat Allah fi kulli halin wa makanin, dalam situasi kondisi apapun kita. Zikir dalam pengertian mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang tentunya ingin supaya kita bersautan dan selalu menyambung dalam nafas kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya, hadirin, bahwa manusia sangat membutuhkan betapa zikir itu menjadi kebutuhan sebagaimana kebutuhan makan dan minum. Bagaimana seseorang yang ketika hidupnya makan dan minum tidak diasupkan pada tubuh kita, dalam kondisi saum Ramadan seperti ini siang hari, ketika kita lazimnya makan di siang hari, dipindahkan makannya berbuka di sore hari dan sahur di pagi hari, siangnya imsak, mulai fajar siddiq sampai ghurub syams, terbenamnya matahari. Apa yang terjadi?
baru dipindahkan pola makan saja. Di siang hari terkadang kita merasa haus, di siang hari terkadang kita merasa lapar, apalagi tidak makan dan tidak minum di malam hari dan siang hari. Demikian pula kehidupan manusia. Betapa manusia dengan pentingnya zikir kepada Allah. Zikir merupakan media kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar paling tidak aqimis salata li dzikri. Allah menyampaikan juga, dirikan oleh kalian semua salat 5 waktu yang berfungsi. Tujuannya adalah seorang manusia membutuhkan zikir melalui salat untuk ingat kepada Allah. Melalui 5 waktu zuhur, dimulai dari subuh ini, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, 5 kali menjadi kebutuhan asupan energi positif. Sebagai asupan positif ruhani kita, jasmani kita diasupi dengan makanan dan minuman, menjadi kuat sehat. Tetapi juga ruhani kita diasupi dengan berbagai macam zikir. Salah satu zikir yang paling utama adalah salat. Kenapa salat itu merupakan zikir yang paling utama dan digambarkan dalam Al-Quran, hadirin? Karena di dalam salat 3 dimensi zikir itu menyatu menjadi satu. Digambarkan az-zikru bil qalbi. Di dalam salat ada nilai zikir yang dipancarkan melalui kalbu kita. Bagaimana mengikat, meyakini semua apa yang dicipta oleh Allah, yang menyebabkan kita tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam situasi kondisi apapun kita. Tauhidullah, mengesahkan Allah. Maka dengan mengesahkan Allah kita akan mudah segala sesuatunya. Dengan mengesahkan Allah kita akan mampu mendobrak segala macam apa yang menjadi hambatan kita. Dengan mengingat Allah tentunya akan mampu untuk menyabari atau memahami kondisi, menjadi sabar, tidak menjadi orang yang senantiasa mengeluh dan berkeluh kesah. Ini pentingnya, hadirin, manusia dituntut untuk zikir kepada Allah. Dalam salat tadi disebutkan bagaimana hati untuk terus diupayakan menjaga nilai-nilai iman kepada Allah. Yang kemudian zikir juga dalam salat dipancarkan dimensinya, dimensi lisan, mengucapkan kalimat-kalimat, tentunya ayat-ayat Al-Quran, paling tidak surat Al-Fatihah yang menjadi rukun dalam salat. Kemudian setelah Fatihah, di rakaat pertama, rakaat kedua disunnahkan membaca ayat-ayat selain Al-Fatihah atau surat selain Al-Fatihah itu. Subhanallah, Al-Quran merupakan zikir yang kedua daripada rangkaian zikir yang pertama salat, kemudian Al-Quran. Al-Quran merupakan media zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Al-Quran merupakan kalamullah. Yang dibacanya merupakan ta'abbud ilallah. Tidak pernah ada bacaan yang di dalamnya bernilai ibadah. Mengerti atau tidak, hadirin, adalah bacaan Al-Quran. Ketika hadirin membaca Al-Quran tidak mengerti maknanya, tetap dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran sesungguhnya mudah. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 110.000 kalimat atau kosakata. Bisa dicek di dalam Al-Quran juz pertama. Itu kalau Bapak Ibu baca Quran, itu hitung tuh kalimatnya. Quran itu kan kalimatnya cuma 3-3-nya. Kalau tidak isim, fi'il atau huruf. Kalau tidak kata benda, kata kerja atau kata sambung. Dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, itu cuma 3 kalimatnya. Maka hitung silakan, di juz 1 itu kalimatnya ada 3.624 kalimat. Di juz 2 3.628 kalimat. Di juz 3 3.630 kalimat atau kosakata tadi. Jadi rata-rata di Al-Quran yang kita zikirkan itu
itu ada, kalau 3.620 kalimat, 25 kalimat dikalikan 30 tidak kurang dari 110.000 kalimat atau kosakata. Dan ternyata dalam Al-Quran itu ada kalimat yang menggetarkan, yang mampu untuk menggetarkan jiwa manusia, menggetarkan langit dan bumi beserta seisinya. Hadirin, di dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan Ismul A'zam. Selain ada Asma'ul Husna, ada kalimat-kalimat yang baik, ternyata dalam Al-Quran ada yang disebut dengan Ismul A'zam yang mampu menggetarkan siapapun yang membacanya, yang mampu menggetarkan alam semesta ini. Hadirin, Ismul A'zam, kalimat itu berupa kalimat Allah. Ternyata dalam Al-Quran kalimat Allah ini terulang sebanyak 2.698 kali. Jadi kalau Bapak dan Ibu baca Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, akan menemukan lafaz Allah terulang dalam Al-Quran dalam 30 juz tadi sebanyak 2.698 kali. Ini menjadi media zikir yang sangat luar biasa. Hadirin, tidak pernah ada manusia yang iman kepada Allah ketika dibacakan lafaz Ismul A'zam, maka dia akan tergetar hatinya, dia akan tersungkur wa kharru sujadan, dia akan tersungkur sujud, merasakan kemahabesaran Allah, merasakan kemahakekuasaannya Allah, merasakan kemahaagungan Allah, merasakan kemahakekayaan Allah. Apalah kita sesungguhnya. Kita kadang-kala mendambakan jabatan ada batasnya, hilang ketika pensiun. Ketika kita mendambakan kekuatan fisik ada batasnya, sudah tua renta hilang kekuatannya. Kita seringkali mengandalkan ilmu pengetahuan, terkadang kita lupa bahwa ilmu pengetahuan titipan dari Allah. Berjalannya dengan usia, bertambahnya dengan usia, hilang pula ilmu pengetahuan, menjadi pikun dan sering lupa. Dan seterusnya. Harta kekayaan yang kita cari bertumpuk-tumpuk, semuanya adalah amanah semata. Hadirin, yang pada akhirnya siapa yang bisa membawa harta kekayaan ketika sudah dipanggil di hadapan Allah dengan kematian? Tidak ada. Maka yuk bersama betapa pentingnya zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah zikir dengan melalui salatnya, zikir melalui bacaan Al-Qur'annya juga tidak kalah pentingnya. Zikir dalam rangka kita menyatukan, mengusulkan, mengintisalkan, menyambungkan diri kita semua sebagai umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak baca salawat. Ternyata hadirin, ada dua kalimat yang dibaca oleh umat manusia, oleh hamba Allah ini, dia mengerti atau tidak, ternyata dua-duanya bacaan itu dikasih pahala oleh Allah. Dan dinyatakan bacaan Quran itu adalah at-ta'abbud bitilawati. Dia seorang muslim membaca Al-Quran adalah menjadi dimensi ibadah. Dan seorang muslim membaca selawat, dimensinya diberikan syafaat. Al-Quran juga memberikan syafaat, selawat juga akan memberikan syafaat. Jadi artinya yang akan menolong kita bukan pasangan suami atau istri atau anak atau pimpinan bawahan kita. Yang akan menolong adalah bacaan Quran dan bacaan selawat, di samping amal soleh yang kita pupuk hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak zikir, baik siang maupun malam, pagi maupun sore. Karena zikir merupakan kebutuhan energi ruhani sebagaimana halnya kebutuhan jasmani dengan asupan makan dan minum. Demikian pula adalah zikir merupakan dimensi kebutuhan ruhani yang harus kita lakukan asupannya dari setiap waktu dan setiap saat, tidak pernah terhenti. Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa kita semua senantiasa bertafakkur yang pada akhirnya akan mengungkapkan Maha Suci Allah. Menciptakan alam semesta ini tidak sia-sia, sekalipun semut, sekalipun nyamuk. Kita zikirkan makhluk Allah yang dianggap tidak berguna itu, pasti di dalam ciptaan Allah yang namanya semut, di dalam ciptaan Allah yang namanya nyamuk, ada energi positif yang bisa menghidupi seluruh umat manusia ini. Itu
Itulah salah satunya zikir yang harus kita fahami. Bukan lisan semata, tapi juga seluruh organ tubuh. Az-zikru bil arkan. Kita yang ketiga ini berzikir melalui organ tubuh. Bergerak mencari nafkah, kita niatkan untuk berzikir. Membantu sesama, kita niatkan untuk berzikir. Melakukan aktivitas apapun, kita niatkan untuk berzikir. Maka insya Allah semua aktivitas kita menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian hadirin kultum subuh yang sangat singkat ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Yang baik adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang khilaf dan salah merupakan kekurangan dan kealpaan dari Al-Fakir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semua, dan semoga Ramadan ini menjadi titik tolak yang terus untuk meningkatkan kualitas ibadah kita lebih dekat dan dekat dengan Allah melalui zikir dalam situasi kondisi apapun kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.